pada soal nomor 15, masih dengan menggunakan informasi yang sama, kita ditanya berapakah multiplier pengeluaran pemerintah atau government multiplier berdasarkan informasi di atas. Nah, sebenarnya rumus dari government multiplier itu sangat gampang, yaitu delta Y per delta G adalah 1/1 min MPC. Tetapi saya akan mencoba untuk mengajarkan jenis-jenis multiplier lainnya. Mengapa? Karena bisa saja nanti variasi soalnya yang ditanya bukan multiplier pengeluaran pemerintah, misalnya multiplier pajak atau multiplier impor. Dan itu pernah diujikan di soal-soal yang sebelumnya. Nah, saya akan memulainya terlebih dahulu dari persamaan awal supaya kita bisa juga mengerti ya, kalau kita lupa rumus kita bisa mendapatkan rumusnya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pendapatan nasional dengan pendekatan agregat demand itu rumusnya adalah C plus I plus G plus NX. Nah, kita mengasumsikan bahwa ini bukan perekonomian tertutup, tetapi dia perekonomian terbuka. Jadi ada unsur net ekspor, seperti itu. Nah, fungsi konsumsi sendiri itu adalah C0 ditambah MPC kali pendapatan disposable, kan? Berarti disposable-nya itu Y kurang T, seperti itu. Jadi kita ganti MPC dikali Y min T. Ditambah I plus G plus X dikurang M. Nah, terus ini tuh bisa kita ubah jadi gimana? Kan ini kan C0 ditambah MPCY gitu kan. Dikurang MPCT plus titik-titik-titik. Nah, intinya tuh di unsur kirinya ada unsur Y. Nah, kita mau bersihkan unsur Y-nya. Caranya gimana? Berarti caranya kita bikin jadi Y dikurang MPC kali Y. Jadi di persamaan sebelah kanan itu sama sekali tidak ada unsur Y. Nah, kalau Y dikurang MPC kali Y itu sama aja kayak Y dikali 1 min MPC tutup kurung. Buka kurung tutup kurung. Paham ya? Karena Y dikurang MPC Y berarti Y dikali buka kurung 1 kurang MPC tutup kurung. Ya kan? Seperti ini. Berarti 1 min MPC kali Y sama dengan sekian. Bedanya unsur MPC Y-nya udah hilang. Oke? Nah, ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan ini semua dikalikan dengan 1/1 min MPC. Intuisinya seperti ini. Misalnya teman-teman punya bilangan 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 2 sama dengan 1/3 dikali 6. Gitu. 3X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 1/3 dikali 8 atau 8/3. Nah, makanya kenapa? Karena ini 1 min MPC-nya mau kita hilangkan di sisi kiri, berarti kita harus kalikan dengan 1/1 min MPC di sisi kiri. Berarti di sisi kanan dikalikan dengan 1/1 min MPC. Maka kita dapat rumus pendapatan nasionalnya itu persamaannya adalah 1 dibagi 1 min MPC, buka kurung tutup kurung, dikalikan C0 min sekian sampai min M. Seperti ini. Ini adalah persamaan pendapatan nasional. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan multiplier untuk pengeluaran pemerintah? Atau misalnya multiplier investasi. Pada dasarnya multiplier itu berarti kita mencari turunan pertama dari sebuah fungsi, kan? Kita turunkan Y terhadap G. Artinya kita mau cari bagaimana dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan. Jadi kalau pengeluaran pemerintah kita naikkan, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan nasional? Seharusnya positif. Nah, berapa kenaikannya, berapa kali lipat, dan sebagainya. Nah, itu yang kita kenal dengan multiplier. Seperti itu. Berarti multiplier pemerintah itu delta Y per delta G. Kalau multiplier investasi, itu adalah delta Y per delta I. Nah, kalau kita turunkan fungsi Y terhadap G, itu hasilnya adalah 1/1 min MPC. Kenapa? Karena kan diturunkan terhadap C0 itu 0, karena dia bukan G. Diturunkan terhadap T itu juga habis, turunkan terhadap I habis, turunkan terhadap X habis, turunan terhadap M habis. Ingat aja turunan pertama, ketika sebuah fungsi diturunkan dengan jika fungsinya itu mengandung variabel, misalnya variabelnya N, kita turunkan terhadap X, berarti itu hasilnya sama dengan 0, karena variabel di luar X itu kita anggap sebagai konstanta, kan? Kita cuma mau melihat dampak X-nya aja. Nah, di sini kita mau melihat dampak dari G-nya, seperti itu. Berarti delta Y per delta G. Hasilnya adalah 1/1 min MPC. Begitu pula kalau kita pakai delta Y per delta I. Maka hasilnya adalah 1/1 min MPC. Seperti itu. Oke? Nah, bagaimana kalau seandainya kita diminta untuk mencari multiplier pajak? Nah, kalau multiplier pajak rumusnya adalah delta Y per delta T. Nah, kalau delta Y per delta T itu hasilnya adalah min MPC per 1 min MPC. Karena kan persamaannya adalah 1 dikurang 1 MPC dikali C0 dikurang sekian. Nah, kita lihat aja kalau terhadap C0, I, G, X, M, itu dia kan habis diturunkan. Nah, berarti kita lihat dari unsur ini nih. Unsur yang
1/1 min MPC dikali min MPC kali T. Nah, ini coba diturunkan terhadap T, gitu kan. Berarti T-nya habis. Nah, berarti hasilnya adalah 1/1 min MPC dikali min MPC. Atau min MPC per 1 min MPC. Jadi ini adalah multiplier pajak ya. Jadi multiplier pajak dengan multiplier pengeluaran pemerintah atau multiplier investasi itu rumusnya beda ya. Kalau pengeluaran pemerintah atau investasi itu 1/1 min MPC, sedangkan kalau multiplier pajak itu adalah min MPC per 1 min MPC. Oke. Nah, ini sebenarnya yang umumnya kita pelajari ya, multiplier pemerintah ya. Investasi itu jarang ya, karena sebenarnya investasi sendiri kan dipengaruhi oleh suku bunga ya. Tetapi ini ceritanya aku asumsikan investasinya konstan gitu. Jadi lebih tepatnya multiplier pengeluaran pemerintah doang nih yang rumusnya 1/1 min MPC. Tapi kalau multiplier pajak delta Y per delta T itu rumusnya adalah min MPC per 1 min MPC. Bagaimana dengan multiplier impor? Nah, kalau multiplier impor, sekarang kita bikin fungsi impor itu ceritanya bukan fungsi yang konstan. Jadi ceritanya impor itu dipengaruhi oleh pendapatan dan juga ada yang namanya impor otonom. Jadi kalau pendapatannya 0, dia harus tetap impor sebesar M0, dan ada juga tambahan impor ketika pendapatan meningkat. Nah, besarnya pertambahannya ini kita kenal dengan marginal propensity to impor. Jadi berapa persen dari Y yang kita gunakan untuk impor, yang dialokasikan untuk impor. Dan di sini perlu diketahui bahwa Y-nya ini bukan YD, bukan pendapatan disposable, tetapi pendapatan nasional. Jadi Y aja. Nah, kalau kita urai, berarti nanti kita bakal dapat unsur yang ada Y itu di sisi kanan itu MPC dikali Y dan MPM dikali Y. Nah, berarti kalau kita pindah ruas jadinya Y dikurang MPC Y ditambah MPM Y. Kenapa? Karena di sisi kanan itu kan min MPM Y. Nah, supaya min MPM Y habis, berarti ini ditambah dengan MPM Y. Nah, supaya berarti ditambah MPM Y, sisi habis, sisi kanan jadi plus MPM Y. Makanya jadi Y dikurang MPC Y ditambah MPM Y sama dengan ini, persamaan ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya adalah Y buka kurung 1 dikurang MPC ditambah MPM sama dengan C0 bla 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 sampai min M0. Nah, terus ini juga kalau kita urai, ini kan ini kalau mau kita tinggal Y, ini kan sama aja dikali 1/1 min MPC plus MPM. Berarti di sisi kanan itu juga dikali dengan 1 dibagi 1 min MPC plus MPM. Sehingga dapat Y sama dengan 1 min MPC plus MPM dikalikan C0 bla 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 sampai min M0. Nah, kalau kita mau mencari multiplier impor, berarti delta Y ini diturunkan terhadap impor otonom. Hasilnya adalah 1 min MPC plus MPM. Jadi ini adalah rumus dari multiplier impor. Jadi multiplier impor itu tidak hanya tergantung dari besarnya MPC, tetapi juga dari MPM atau impor multiplier, seperti itu. Nah, karena di soal ditanyanya government multiplier atau multiplier pengeluaran pemerintah, di mana rumusnya adalah 1/1 min MPC, dan kita sudah tahu bahwa di soal itu MPC-nya 0,75, tahu dari mana MPC-nya 0,75? Karena persamaan konsumsinya adalah 100 plus 0,75 YD, di mana konsumsi adalah C0 ditambah MPC kali YD kan. Nah, berarti kita tinggal masukin aja MPC sebesar 0,75, sehingga multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1 dibagi 1 min 0,75 atau 1/0,25. Hasilnya adalah sebesar 4. Jadi bisa kita bilang kalau pengeluaran pemerintah itu naik sebesar 1, maka pendapatan nasional itu akan naik sebesar 4, seperti itu. Kalau naiknya 2, pengeluaran pemerintah berarti pendapatan nasional jadi 8. Maka jawabannya yang D, jawabannya adalah yang D. Jadi multiplier pengeluaran pemerintah adalah sebesar D atau yang nomor 4. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.